Selamat datang kepada Bapak Ibu di ruangan virtual ini. Ya, sekarang sudah ada Ibu Suryanti, sudah ada Pak Alamsyah, Ibu Nurlia, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Nurhayati, dan beberapa teman yang lainnya. Berhubung karena Bapak Ibu guru yang hebat sudah bergabung semua, maka sebaiknya acara kita bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru hebat yang luar biasa yang sempat bergabung di ruang Google Meeting ini. Sebelumnya saya selaku pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas atensi Bapak Ibu dan terkhusus Kepala Sekolah yang selalu mendukung kegiatan kami selaku CGP sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sebelum saya lanjut dengan presentasi saya ingin berpantun terlebih dahulu. Orang penting berangkat pergi, gayanya keren seperti marmut. Good morning, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bapak Ibu yang imut. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama berbahagia, jadi adapun agenda kita pada kesempatan ini adalah diseminasi materi modul 1.4 yang terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Nah, sebelum itu saya ingin memberikan pertanyaan pemantik kepada Bapak Ibu sekalian tentang beberapa item. Setuju atau tidak setuju dengan argumen yang seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapatnya melalui kolom chat atau kolom komentar. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, bagaimana pendapat Bapak Ibu? Baik, dari Ibu Hamsia, ya, katanya setuju kalau misalnya hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Slide selanjutnya, apa itu budaya positif? Nah, terkait dengan budaya ini adalah tidak asing lagi di telinga kita, karena setiap hari kita memang ditekankan untuk mengenalkan budaya kearifan lokal terhadap anak-anak kita. Cuma ditambah di sini ada positif, budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Yang mana merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai ini dapat terwujud jika kita dapat memahami tentang konsep inti budaya positif. Kita bisa simpulkan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Universal maksudnya Bapak Ibu ini adalah keyakinan yang secara global kita yakini bersama. Jadi semua orang memiliki pandangan yang sama terhadap satu nilai atau satu kebajikan yang telah kita sepakati di sekolah itu. Konsep inti budaya positif yang pertama adalah disiplin positif. Kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan.
keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Inilah ekosistem yang kita harapkan bisa kita implementasikan bersama di sekolah kita tercinta. Melalui wadah virtual ini, kita bisa saling berkolaborasi, memberikan masukan dan penguatan terkait dengan implementasi nilai-nilai budaya positif. Slide selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, miskonsepsi. Di sini dipaparkan ada beberapa poin. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi hal ini adalah suatu hal yang ada salah pemahaman terkait tindakan-tindakan yang kita lakukan kepada peserta didik kita. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi di sini mungkin teori lama atau teori jadul itu mengatakan seperti itu, tetapi itu sudah tidak berlaku di zaman sekarang ini. Jadi seorang guru tidak boleh menjadi pengontrol bagi muridnya, dalam artian bahwa memaksakan kehendak guru terhadap murid tersebut. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Justru dengan melakukan hal seperti ini, membuat peserta didik kita semakin jatuh dan membuat mentalnya itu akan semakin sakit. Maka dengan demikian, ketika tindakan ini kita lakukan, maka akan membuat murid kita justru akan merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita tahu bersama bahwa pujian tentu semua manusia menginginkannya, akan tetapi ketika ini menjadi ketergantungan dan ada yang namanya di luar daripada kebiasaan atau terlalu, maka justru ini akan menjadi ketergantungan. Dia akan mau melakukan sesuatu itu ketika ada feedback, ada pujian, dan mereka tidak akan bisa berdiri di kaki sendiri karena kita membiasakan hal yang seperti ini. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah salah satu miskonsepsi yang mesti kita luruskan. Orang dewasa justru bagaimana bisa masuk ke dunia anak agar pembelajaran yang kita lakukan kepada peserta didik itu betul-betul bisa nyambung. Bagaimana kita menjiwai peserta didik kita yang begitu unik, yang punya potensi masing-masing ini bisa kita pahami dengan masuk ke dunia mereka. Jadi orang dewasa tidak harus memaksa bahwa anak ini harus pintar matematika, pintar dalam hal pengetahuan, karena jangan sampai peserta didik kita justru memiliki bakat di tempat yang lain atau hal lain. Ya misalnya mereka secara akademik tidak terlalu bagus, akan tetapi dari segi seni ataupun olahraga justru mereka sangat menonjol. Maka itulah yang kita kembangkan kepada peserta didik kita. Hal utama yang perlu kita lakukan adalah mengubah mindset atau paradigma kita dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi ada dua konsep yang harus kita bedakan,
dan kita harus rubah agar stimulus yang selama ini kita gunakan itu bisa kita lakukan dengan pendekatan teori kontrol. Stimulus respon yang pertama menyatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrol justru mengatakan realita atau kebutuhan kita berbeda. Bapak Ibu tentu sangat setuju dengan pernyataan ini, yang mana kalau kita berbicara terkait dengan kebutuhan kita sebagai individu itu pasti berbeda dengan yang lainnya. Bisa kita memberikan contoh dengan peserta didik kita. Dalam hal pembelajaran, kebutuhan si A dengan si B itu tentu berbeda. Ada yang suka ketika kita memberikan pembelajaran dengan cara menampilkan sebuah video, sehingga mereka dengan cepat dan merasa senang ketika hal ini kita lakukan. Namun ada juga peserta didik kita yang justru suka ketika teori ini kita lakukan dengan cara mempraktekkan secara langsung teori-teori yang kita pelajari di dalam kelas. Yang kedua, teori stimulus respon mengatakan semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran berbeda. Inilah yang mesti kita pahami sebagai seorang guru terhadap peserta didik kita. Sama halnya ketika Bapak Ibu bersama dengan suami atau istrinya pergi berbelanja di pasar. Nah, ketika kita singgah di salah satu toko pakaian, maka Bapak Ibu pasti akan berbeda pandangan terkait dengan baju yang akan dipakai baik oleh istri Anda atau suami Anda. Yang pertama, suaminya mungkin mengatakan bahwa yang cantik itu yang berwarna biru. Sedangkan istrinya justru sebaliknya, dia mengatakan yang cantik itu adalah yang berwarna merah. Jadi terkait dengan pandangan itu tidak akan mungkin sama, karena setiap orang itu adalah memiliki gambaran yang berbeda-beda. Teori selanjutnya, stimulus respon, menyatakan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau kita menggunakan stimulus respon ini, tentu akan membuat dunia ini kacau, karena kita akan menjadi orang yang otoriter terhadap orang lain. Sedangkan teori kontrol ini adalah betul-betul ada toleransi. Seperti yang saya contohkan tadi, dalam hal pandangan memilih baju saja itu sudah berbeda. Bagaimana dengan hal-hal lainnya yang lebih rumit? Ada pepatah mengatakan rambut boleh sama hitam, kepala sama bundar, tapi isi dalamnya tidak akan mungkin sama. Sehingga hal ini harus kita pahami selaku insan yang profesional, terutama guru, bahwa pandangan peserta didik kita tentang dunia itu harus kita saling mengerti dan pahami. Selanjutnya, stimulus respon mengatakan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebaliknya,
teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin selama ini di luar sana Bapak Ibu sekalian, ketika ada anak atau peserta didik kita melakukan kesalahan, pasti kita akan langsung menjudge atau memvonis anak tersebut itu adalah anak yang nakal. Kita belum tahu apa menjadi latar belakang sehingga anak itu seperti itu. Bisa saja mereka tidak memiliki orang tua karena sudah meninggal. Bisa saja juga mereka ini adalah anak-anak yang broken home, yang sudah pisah ayah dan ibunya, sehingga tidak memiliki perhatian atau kasih sayang dari seorang orang tua. Nah, untuk mendapatkan kasih sayang itu, maka mereka mencari perhatian dari gurunya ataupun dari teman-temannya. Maka dari itu, ketika ada peserta didik kita yang seperti itu, bagaimana kita check and recheck atau bahkan memanggil dengan cara yang halus untuk lebih memahami kondisi peserta didik kita. Kemudian teori stimulus respon mengatakan orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol sebaliknya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, ini betul sekali Bapak Ibu. Kalau kita ingin menggerakkan kita punya tangan, kaki, tidak mungkin atas perintah orang lain, akan tetapi muncul dari diri kita sendiri. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu disiplin positif. Kita kalau mendengar terkait dengan disiplin itu menjadi momok yang sangat mengganggu di hati kita. Padahal setelah kita mengetahui makna filosofi yang sebenarnya dari kata disiplin ini, maka itu bisa mengubah daripada cara berpikir kita selama ini. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Bapak Ibu, tentunya disiplin di sini adalah bagaimana kita belajar. Kalau kita misalnya datang tepat waktu, itu bukan karena kita ingin mendapatkan pujian dari kepala sekolah, mendapatkan imbalan sebagai guru berprestasi misalnya, atau justru kita selalu datang karena tidak ingin mendapatkan hukuman jika terlambat datang ke sekolah. Namun dengan adanya disiplin diri ini, justru motivasi itu muncul dari dalam diri kita sendiri. Ada kesadaran yang terbersit di dalam hati kita, sehingga ada hukuman atau ancaman itu bukanlah hal yang menjadi motivasi kita. Kalaupun ada penghargaan yang kita dapatkan, itu hanyalah sebuah bonus. Tetapi esensinya, apa yang kita lakukan itu adalah muncul dari hati nurani kita yang paling dalam. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, harapannya dengan menerapkan disiplin positif di lingkungan sekolah kita,
tentu ada perubahan signifikan yang terjadi di dalam diri kita pada khususnya dan lingkungan sekolah kita pada umumnya. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai yang disepakati bersama, yang mana terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya, yang sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua kreatif, ketiga gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah poin yang paling urgent dan paling atas dalam nilai profil pelajar Pancasila. Apa artinya kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan lain sebagainya ketika nilai religius atau karakter daripada anak-anak itu tidak ada? Sehingga betul-betul dengan adanya kurikulum merdeka ini menjadi penekanannya adalah yang pertama itu, yang paling utama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kembali lagi bagaimana tentang pendidikan karakter peserta didik kita. Untuk bagaimana membentuk karakter peserta didik kita, tentunya bagaimana kita menghabituasikan hal-hal yang kecil tetapi memiliki multiplier effect yang luar biasa terhadap anak-anak kita. Contoh kecil misalnya, bagaimana kita berdoa sebelum dan sesudah belajar, atau sebelum pembelajaran kita mulai dengan literasi Al-Quran, minimal dengan membaca surah-surah pendek yang kita tunjuk dari anak-anak kita memimpin, itu secara bergantian. Belum lagi misalnya dengan mengadakan sholat duha secara berjamaah di setiap hari Jumat, dan melaksanakan sholat berjamaah pula di setiap duhur ya, sebelum pulang. Dengan adanya pembiasaan-pembiasaan seperti ini, tentunya tanpa disuruh pun ketika anak-anak besar nanti itu akan dibawa menjadi bekalnya sampai dewasa karena ada pembiasaan mereka dari sejak dini. Poin selanjutnya yaitu kreatif. Murid yang kreatif saya kira itu menjadi impian kita semua, karena dengan kreativitas yang dimiliki oleh anak itu dapat menjadi manusia yang bermanfaat, menjadi manusia yang luar biasa dan berkembang, apalagi di era digital seperti sekarang ini. Di sekolah kita tentunya alhamdulillah untuk bagaimana meningkatkan kreativitas anak sudah berbagai macam kegiatan yang kita lakukan. Seperti misalnya FLS 2N, dengan kolaborasi kita bersama itu selalu kita ikuti. Bapak Ibu punya tupoksi masing-masing, misalnya dalam hal membimbing anak-anak kita yang punya potensi dalam hal menari, kriya anyam, pantomim, ataupun menyanyi. Dengan demikian kreativitas mereka ini akan bisa terasah dengan baik. Apalagi kita bisa memberikan jiwa kewirausahaan terhadap anak-anak kita, karena memang secara sumber daya alam di lingkungan kita luar biasa, seperti halnya sayur-sayuran yang bisa kita olah menjadi nilai yang lebih daripada sebelum dikelola oleh peserta didik kita. Selanjutnya adalah terkait dengan gotong royong. Dengan adanya globalisasi seperti sekarang ini,
terjadi degradasi nilai-nilai orang tua kita dulu yang luar biasa terkait dengan gotong royongnya. Saat saya masih kecil, itu biasa melihat, masih sering ketika ada warga yang membangun rumahnya, maka secara berbondong-bondong tanpa disuruh pun mereka datang. Bahkan sampai ratusan orang yang membantu sampai rumah itu bisa berdiri dengan kokoh. Atau misalnya ada salah satu warga kita yang ingin pindah rumah, cukup rumah itu dipasangi bambu kemudian diangkat secara bersama-sama. Berbanding terbalik dengan kondisi seperti sekarang ini, khususnya di kota-kota besar, yang malah justru tetangga sendiri itu tidak saling kenal. Ini adalah satu hal yang miris, Bapak Ibu sekalian. Olehnya itu, di sekolah kita tentu sudah ada hal-hal yang telah kita lakukan bersama, seperti membersihkan baik oleh pihak guru maupun peserta didik secara berkolaborasi untuk membersihkan sekolah kita misalnya setiap hari Sabtu. Dengan cara seperti ini itu menjadi pembiasaan-pembiasaan baik yang memiliki dampak yang luar biasa kepada kepribadian peserta didik kita. Selanjutnya adalah berkebinekaan global. Indonesia ini adalah terdiri dari beberapa pulau, dari beberapa suku, bangsa, dan agama. Diharapkan dengan jiwa kebinekaan global ini, anak-anak bisa memahami, memiliki jiwa toleransi yang tinggi terhadap perbedaan itu. Jadi misalnya mereka harus paham bahwa kita terdiri dari berbagai macam bahasa, suku, dan ras. Dan hal ini itu mesti kita terima dengan baik. Bukan hanya secara di Indonesia, akan tetapi secara dunia pun kita harus akui adanya perbedaan itu. Hal ini tentu bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita. Selanjutnya adalah bernalar kritis. Dengan berkembangnya teknologi seperti sekarang ini, informasi itu sudah sungguh luar biasa. Sehingga bagaimana kita mendidik peserta didik kita untuk mengolah informasi atau fakta dengan baik, jangan sampai mereka bisa termakan dengan hoax. Begitu dapat informasi langsung sebar. Akan tetapi kita ajarkan kepada mereka agar bagaimana sharing dulu kemudian share. Jangan sampai ada informasi yang datang baik itu di media sosial itu langsung percaya. Akan tetapi perlu ada nalar kritis yang kita tanamkan sejak dini. Yang kemudian terakhir adalah mandiri. Ya, harapan kita sebagai contoh kecil, apabila kita memiliki anak kecil dari bayi sampai menjadi anak-anak yang dulunya tidak bisa makan sendiri, tetapi dengan berjalannya waktu, harapan orang tuanya pasti kedepannya dia bisa makan sendiri, bahkan bisa memasak sendiri. Begitu pula impian kita kepada murid-murid kita, ke depan mereka bisa menjadi generasi yang mandiri. Tentu ada langkah-langkah strategis yang perlu kita lakukan sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang tangguh. Ya, sebagai contoh kecil adalah bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita tampil di depan, seperti pembiasaan-pembiasaan untuk memimpin doa, ataupun dalam hal memimpin teman-temannya untuk melakukan suatu kegiatan atau mempresentasikan apa yang telah mereka kerjakan.
Materi selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Dian Gossen, yaitu pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Jadi orang mau melakukan sesuatu itu karena menghindari sanksi atau hukuman. Mungkin di luar sana ada peserta didik kita atau guru ataupun karyawan yang tidak ingin terlambat karena itu menghindari hukuman. Namun itu menjadi salah satu motivasi atau perilaku manusia. Kita akan memilah di sini mana sebenarnya motivasi yang terbaik yang harus kita adopsi. Poin yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Jadi motivasi yang kedua ini, orang mau bekerja selalu datang tepat waktu itu karena ingin mendapatkan penghargaan, misalnya sebagai guru teladan, atau ingin mendapatkan pujian dari atasan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Saya kira kita semua setuju dengan poin yang ketiga ini. Kita mau bergerak, tentu itu muncul dari kesadaran diri kita sendiri karena kita menghargai daripada diri kita sendiri. Kita meyakini, kita komitmen dengan nilai-nilai yang telah kita percayai bahwa apa yang kita lakukan itu adalah kembalinya kepada diri kita sendiri. Slide selanjutnya. Dari sini kita akan membedakan antara hukuman, sanksi, dan juga restitusi. Jadi ketiganya ini perlu kita bedakan sehingga menjadi pedoman kita ke depan dalam rangka menciptakan lingkungan yang ramah anak ataupun budaya positif di dalam sekolah kita. Di sini dikatakan yang pertama, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan atau harus terjadi. Kemudian sanksi, sesuatu harus terjadi, dan restitusi merupakan pilihan. Hukuman menyebabkan tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian sanksi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman membuat korban mendapatkan keadilan, sanksi atau konsekuensi korban bisa diabaikan, dan restitusi korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti ketika mendapatkan hukuman, sedangkan sanksi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dan restitusi murid itu akan mendapatkan penguatan. Hukuman akan membuat perilaku pasif, agresif meningkat.
Namun sanksi atau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Dan apabila kita menggunakan restitusi, maka masalah itu akan terpecahkan. Kemudian hukuman. Sistem ini tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian sanksi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang terakhir, hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sanksi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, dan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya Bapak Ibu, ada beberapa kasus yang saya tampilkan. Saya ingin kita amati bersama, kemudian kita tentukan apakah ini termasuk konsekuensi atau hukuman. Yang pertama itu adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Saya ulangi, mungkin di sini maksudnya adalah murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bapak Ibu silakan menulis jawabannya di kolom chat. Poin yang pertama, kita coba mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mari kita lihat jawaban Bapak Ibu. Dari Ibu Bahria mengatakan ini adalah hukuman. Kemudian dari Pak Alam, konsekuensi. Pak Herman menyatakan ini adalah hukuman. Baik, lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bagaimana jawaban dari Bapak Ibu? Dari Bulia mengatakan hukuman. Kemudian dari Bu Suryanti mengatakan ini adalah hukuman juga. Dari Pak Bu Kalili mengatakan ini adalah konsekuensi. Baik, selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Silakan Bapak Ibu, ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Dari Ibu Mulyati, ya, katanya ini adalah karena sebuah hukuman. Selanjutnya dari Ibu Rahmatia, itu adalah suatu hukuman juga. Kemudian dari Ibu Nurhayati, ya, hukuman juga. Baik, selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Silahkan Bapak Ibu
tulis di kolom chat. Ya, rata-rata kalau saya lihat jawaban Bapak Ibu adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Bagaimana jawaban dari Bapak Ibu? Ya, rata-rata jawabannya adalah konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, silakan ditulis Bapak Ibu di kolom chat. Ya, rata-rata di sini mengatakan adalah hukuman. Poin selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Silakan Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah semuanya mengatakan hukuman. Baik, kita lihat bagaimana dengan jawaban Bapak Ibu. Ya, jadi yang pertama itu adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga merupakan hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, termasuk hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar merupakan konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini juga adalah merupakan hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK adalah konsekuensi. Ya, selanjutnya berdasarkan tabel tersebut dapat kita lihat penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kotor. Konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah atau guru. Sedangkan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan secara kolaboratif untuk mencari solusi sendiri. Dari sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa langkah-langkah terbaik yang bisa kita lakukan dalam membentuk watak atau karakter peserta didik kita, yang harus kita lakukan adalah restitusi. Slide selanjutnya terkait dengan perbedaan ketiganya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus, ada seorang siswa tidak mengerjakan tugas. Ketika kita menggunakan hukuman, maka tentunya guru akan menghukum
dengan lari lapangan 10 kali. Yang kedua, guru marah dan murid tentunya akan menjadi takut dengan guru itu. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan pada jam istirahat. Jadi ketika ada siswa yang tidak mengerjakan tugas ketika konsekuensi, maka dia diberikan kesempatan untuk mengerjakan di jam-jam lain. Yang kedua, guru tegas, murid akan menghormati peraturan. Dan yang ketiga itu adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ketika kita berada pada penyelesaian masalah restitusi, tentu ini akan memberikan dampak yang luar biasa kepada peserta didik kita, karena kita secara aktif berperan dalam menyelesaikan masalahnya. Kita juga semakin terbuka dengan siswa kita, dan siswa itu pasti akan menghormati dirinya dan menghormati gurunya itu. Berbeda ketika kita memberikan hukuman, memberikan rasa takut kepada peserta didik kita. Di depan mungkin mereka ikuti perintah kita, takut dengan kita, tetapi setelah membelakang itu sudah lain lagi ceritanya. Tetapi ketika rasa hormat itu muncul dari peserta didik kita, baik kita berada di tempat itu ataupun tidak, maka perilaku mereka tidak akan berubah, terutama rasa bangga dan hormatnya kepada kita selaku guru yang mereka idolakan, yang menjadi inspirasi bagi mereka terkait dengan masa depannya. Di dalam benak kita akan muncul banyak pertanyaan terkait dengan keyakinan kelas ini. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kita bisa memberikan contoh real. Apabila seseorang akan bepergian menggunakan roda 2, maka wajib menggunakan helm. Itu demi keselamatannya sendiri dan kebaikan mereka sendiri. Akan tetapi faktanya justru banyak orang yang melanggar peraturan yang telah dibuat tersebut. Bahkan sudah ada sanksi yang jelas ketika kita ditemukan oleh polisi lalu lintas, maka kita harus membayar daripada denda tersebut. Tetapi masih saja banyak orang yang melanggar peraturan lalu lintas yang telah dibuat itu. Sehingga muncullah beberapa pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Oke, next. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid yang bersifat universal. Dan yang terakhir, peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Prosedur pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mencurahkan ide.
Kedua, mencatat semua masukan. Yang ketiga, mengganti kalimat negatif ke positif. Yang keempat, meninjau kembali. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan yang sudah tersusun. Selanjutnya, menyetujui dan menandatangani keyakinan. Yang terakhir, menempel keyakinan kelas pada dinding kelas. Setelah semua item ini kita lakukan, yang terakhir adalah bagaimana kreativitas kita untuk menempel keyakinan kelas yang telah disepakati agar bisa menjadi pedoman kita semua, terutama kepada peserta didik ketika mereka melakukan pelanggaran. Slide selanjutnya, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontur dan segitiga restitusi. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik, Bapak Ibu. Ada sebuah kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Lalu bagaimana peran kita sebagai guru? Baik, silakan Bapak Ibu menulis di kolom komentar terkait dengan langkah yang harus kita lakukan. Baik, jadi sudah ada beberapa teman yang mengirimkan jawabannya. Ada yang mengatakan segera memanggil Doni untuk diinterogasi. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Ya, mungkin bahasanya bisa diperhalus mungkin ya, Bapak Ibu. Diinterogasi di sini mungkin berbicara dari hati ke hati. Baiklah, kita lihat di sini sudah muncul 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, penguasaan dan kebebasan, serta kesenangan. Yang pertama itu adalah survival. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, kita kembali ke kasus Doni tadi. Kenapa Doni ini melakukan hal seperti itu? Karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Apa itu Bapak sekalian? Yaitu kebutuhan bertahan hidup. Doni melakukan hal-hal seperti itu karena dia merasa lapar dan hidupnya terancam, sehingga dia merebut daripada makanan teman-temannya. Tentu kita sebagai guru secara terbuka untuk memanggil Doni apa yang terjadi sehingga dia biasa seperti itu. Apakah mungkin dia dari keluarga yang seperti apa? Jangan kita langsung menjudge Doni adalah anak yang nakal dan suka mengganggu teman-temannya. Justru kita sebagai guru mencarikan jalan keluar apa sebenarnya yang terjadi. Bisa saja ini anak kurang perhatian karena mungkin hanya tinggal di neneknya atau seperti apa. Kemudian yang kedua adalah
kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Ada peserta didik kita yang mungkin selama ini selalu membuat onar, selalu membuat keributan, selalu mengganggu teman-temannya. Sekali lagi, jangan kita langsung mengambil kesimpulan bahwa anak ini adalah anak yang tidak tahu diri atau anak yang nakal. Justru kita harus kembali menyelidiki atau bahkan berbicara dengan anak tersebut kenapa dia melakukan hal itu. Karena mungkin dia tidak mendapatkan kasih sayang dan mau mendapatkan kasih sayang itu melalui berbuat seperti itu untuk mendapatkan perhatian dari teman atau gurunya. Yang ketiga, itu adalah power atau penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui dan dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Secara manusiawi, kita semua membutuhkan yang namanya penguasaan atau pujian. Selama pujian ini tidak berlebihan, saya kira itu tidak masalah. Ada orang mengatakan nyamuk mati karena sebuah tepuk tangan. Maka dari itu, apa yang kita lakukan dengan peserta didik kita, bolehlah kita memberikan pujian, akan tetapi tidak berlebihan. Dan bahkan memberikan pujian itu harus bergantian kepada peserta didik kita, sehingga bukan hanya satu yang selalu menonjol. Selanjutnya adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini adalah salah satu kebutuhan dari seorang manusia atau kebebasan. Bukan hanya peserta didik kita, bahkan kita pun ingin bebas. Namun perlu digarisbawahi, bebas di sini adalah bukan bebas yang kebablasan. Ya, tentu bebas yang terarah ke hal-hal yang positif. Apakah itu misalnya bebas dalam menentukan pilihan, bebas dalam berpendapat, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan atau fun. Merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Siswa dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang dilakukan. Konsentrasi melakukan hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang, dan suka melucu atau bergurau. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid-murid, namun juga bagi manusia dewasa. Dalam setting sekolah adalah
para tenaga pendidik dan kependidikan. Coba Bapak Ibu lihat di sekolah kita. Dapatkah Bapak Ibu memprediksi kira-kira guru mana yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi akan penguasaan, kebebasan, kesenangan atau kasih sayang, dan rasa diterima? Slide selanjutnya 5 posisi kontrol. Menurut Dian Gossen, terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya. Yang pertama itu adalah penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, keempat monitor atau pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Tentu setelah kami menjelaskan terkait dengan 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu bisa memberikan masukan kira-kira selama ini posisi kontrolnya berada di mana. Apakah menjadi seorang penghukum, pembuat orang merasa bersalah, apakah menjadi teman bagi peserta didik, monitor atau pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, kita bisa memberikan contoh di sini Bapak Ibu yang berada di tabel. Bisa kita lihat perbedaan-perbedaan antara 5 posisi kontrol. Kita mengambil contoh saja beberapa item. Yang pertama, guru yang berada di posisi penghukum biasanya mengatakan perkataan seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, maka saya akan bla 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 bla. Ya, contohnya mungkin di sini jika siswa itu tidak mengerjakan PR, maka dia akan disuruh untuk lari keliling lapangan atau mungkin membersihkan WC. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Contohnya di sini perkataan yang dia lakukan adalah, kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Ya, jelas ketika kata-kata ini kita lontarkan kepada peserta didik kita, maka secara otomatis dia akan langsung down dengan perkataan yang kita sampaikan. Kemudian guru yang berada di posisi teman, maka dia akan berkata, lakukan untuk bapak. Atau dia mengatakan, ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Jadi cenderung bahasanya itu adalah lebih halus atau lebih gaul lah ceritanya. Katanya anak-anak zaman sekarang seperti itu. Kemudian posisi pemantau, maka dia akan mengatakan apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Dan yang terakhir adalah manajer. Ketika seorang guru itu bertindak selaku manajer, maka dia akan mengatakan apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, dapatkah kamu memperbaikinya? Selanjutnya dia akan mengatakan juga, salah satu contohnya, kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Dari kelima posisi kontrol ini, itu akan memiliki hasil masing-masing. Yang pertama, ketika selama ini kita bertindak selaku guru penghukum, maka cenderung murid itu akan memberontak, pendendam, atau menyalahkan orang lain. Baru-baru ini, kalau tidak salah bulannya lalu, di dalam sebuah pesantren, kalau tidak salah, ada siswa yang membunuh gurunya. Itu karena selalu dihukum untuk menulis. Ya, secara logika sungguh tidak masuk akal yang usianya masih
duduk di SMP, tapi perilakunya sudah sungguh luar biasa. Tentu hal ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk melakukan langkah-langkah yang lebih persuasif terhadap peserta didik kita. Kemudian membuat orang merasa bersalah, maka peserta didik itu akan suka menyembunyikan, bahkan suka menyangkal ataupun berbohong. Kemudian apabila kita berada di posisi teman, maka akan memiliki ketergantungan kepada kita. Kemudian pemantau, peserta didik Guru ini yang akan bertindak sebagai menyelesaikan pemantau ketika ini diawasi. memiliki kekurangan karena apabila siswa tersebut tidak kita awasi, maka bisa saja pelanggarannya itu akan dia lakukan kembali. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Ketika guru itu bertindak sebagai manajer, maka dampak yang akan diberikan kepada peserta didik akan menguatkan watak atau karakternya. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan ini, kira-kira selama ini posisi kontrol apa yang sudah Bapak Ibu terapkan? Tentu jawabannya itu adalah kembali ke diri kita masing-masing dan menjadi pembelajaran untuk bagaimana kita memperbaiki ke depannya supaya peserta didik kita lebih semangat untuk belajar. Tentu kita setuju ketika semua guru khususnya di sekolah kita bisa mengambil posisi sebagai manajer. Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia, apa itu restitusi? Menurut Gosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah, atau win-win solution. Jadi ini adalah diagramnya Bapak Ibu, tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berikut ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Seperti apa kata-kata yang kita sampaikan? Contohnya adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kata-kata yang bisa kita sampaikan, contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Menanyakan keyakinan.
berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, menanyakan apa keyakinan kelas kita. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Sebagai penutup, dalam penerapan program atau disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, mampu merefleksi diri dalam posisi kontrol saat ini, serta dapat menjadi among atau manajer sehingga dapat menuntun anak ke arah yang lebih baik, yakni menjadi manusia yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, sampai di sini presentasi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua, dengan kolaborasi kita bersama, dengan kerja keras kita, maka akan dapat menumbuhkan dan mengimplementasikan budaya positif, khususnya di sekolah yang sangat kita cintai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.